Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat dan simpatisan GKR Syamanik. Jumpa lagi di persekutuan keluarga pada awal Desember tahun 2021. Tanpa terasa, kita sudah di bulan Desember dan kita sedang berada di minggu Advent yang pertama. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersukacita, kita akan ajak orang-orang yang kita kasih, kita akan memuji nama Tuhan dan kita akan bersama-sama bersekutu di hari ini. Kita akan mengawali persekutuan kita pada hari ini dengan satu pujian, Kami Puji Dengan Ria. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan buka persekutuan kita hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tanpa terasa kami sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Biarlah Tuhan bersama dengan keluarga kami, hari ini kami boleh membawa kehidupan kami, tidak hanya untuk hari ini Tuhan, tapi ini menjadi titik awal di mana kami boleh memperbaiki, menjalani kehidupan persekutuan kami dan juga relasi kami bersama dengan Tuhan. Berkati Tuhan persekutuan keluarga kami pada hari ini, biarlah menjadi sukacita buat kami dan juga menjadi pengharapan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sebelum kita melanjutkan persekutuan keluarga kita hari ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan satu buah pujian, Tetap Setia. Dengan pujian ini kita mau diajak untuk melihat kembali, meminta Tuhan dan mengizinkannya untuk menyelidiki kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, sehingga kita pun bisa berkomitmen dan terus dengan gigih, dengan tekun kita mau melaksanakan ketaatan kita dalam kehidupan kita. Selidiki aku, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan Roh Kudus untuk membantu kita menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk kita kerjakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan keluarga yang sudah Tuhan adakan hari ini. Kami merindukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami membutuhkan itu untuk menjadi bagian yang mendorong kami, mengingatkan kami, menolong kami, menjalani kehidupan kami sebagai seorang Kristen dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dan Roh Kudus yang kiranya berkenan menolong kami, menerjemahkan dan juga menolong kami untuk kami bisa melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman hari ini diambil dari surat Roma pasal yang kelima, ayat pertama sampai kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan akan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kebanyakan orang cenderung bergembira dan bangga karena pencapaian sesuatu yang diraih. Bangga, senang, hal yang wajar karena kita sudah berupaya, bekerja keras untuk meraihnya. Apalagi di dalam pencapaian itu membuat kita semakin semangat, semakin percaya diri untuk menjalani tantangan demi tantangan, untuk menjalani langkah ke depan dalam kehidupan kita. Sehingga hal yang wajar jika kita merasakan kebanggaan dan sukacita. Tetapi penulis surat Roma justru mengatakan bermegah dalam kesengsaraan. Mengapa demikian? Kenapa di dalam kesengsaraan kita bisa mengatakan bermegah? Apalagi jika melihat dari arti kata bermegah. Ada perasaan bangga, merasakan sesuatu yang besar atau mengagumkan. Kesengsaraan, apakah itu mengagumkan? Apakah itu sesuatu yang patut kita banggakan? Menderita kok dibanggakan? Menderita kok kita harus bersukacita? Mungkin pasti sulit ya untuk bermegah saat kita sengsara, kehilangan pekerjaan, saat pandemi seperti ini, masalah dalam rumah tangga dari tahun ke tahun, bahkan mungkin kita kehidupan pernikahan kita terasa terancam. Kita mungkin sudah berpikir untuk mengakhiri relasi pernikahan kita dalam perceraian. Atau mungkin kekecewaan kita, masa lalu kita yang dilukai oleh orang tua kita, oleh anak-anak kita, oleh orang-orang yang selama ini kita taruh pengharapan untuk kita menjadikan mereka menjadi orang yang dekat dengan kita. Atau kita saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Bisakah kita bermegah karena itu? Bisakah kita mengatakan bangga karena persoalan-persoalan hidup itu? Sulit. Mungkin semua orang mengatakan sulit. Ada yang mungkin mengatakan mustahil. Mari, Paulus hari ini mau memperlihatkan kehidupan bermegah bagi seorang Kristen. Bagaimana Paulus menyampaikan pesan ini kepada jemaat di Roma, dan itu juga disampaikan bagi kita yang sudah menerima Alkitab di tangan kita, di dalam bahasa kita. Dan pesan itu sampai untuk kita, di mana kita diminta untuk menaruh pengharapan yang tepat dan benar. Karena itu yang menjadi dasar bagi seseorang bisa bermegah. Dan Paulus saat tahu betul dia sudah memiliki tempat, memiliki sebuah sosok yang bisa kita jadikan andalan yang tepat dan benar. Paulus mengatakan dia menolak semua konsep bermegah di luar Injil bagi orang Kristen. Di luar Kristus, Paulus mengatakan tidak ada yang bisa bermegah.
Bagi seorang Kristen, iman kepada Kristus itulah yang membenarkan, seperti yang ditulis dalam surat Roma, dan membuat hidup dalam damai sejahtera. Jadi di saat hidup kita sudah diberi damai sejahtera, sudah diberi jaminan, ada sosok yang setia, sosok yang taat yang kita bisa percayai. Apalagi yang perlu kita takutkan dalam kehidupan kita? Apalagi yang paling utama? Di saat kita dikasihi, kita diberi anugerah keselamatan. Istilah bermegah dipakai Paulus dengan bahasa Yunani kaumai, yang secara harafiah dapat diartikan kebanggaan dan kemuliaan. Kebanggaan dan kemuliaan. Kata ini sering dipakai Paulus minimal 30 kali, sepertinya lebih. 30 kali lebih Paulus memakai kata ini di dalam setiap surat yang diberikan kepada jemaat-jemaat. Yang dimana Paulus berharap ada ekspresi, ada hidup yang bermegah di dalam segala situasi yang dihadapi jemaat saat itu. Bermegah yang disebutkan oleh Paulus di dalam ayat 3 bukan suatu sikap yang muncul memang begitu saja. Ini adalah proses. Ini adalah suatu sikap yang terus harus kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan kita, berdinamika dengan karakter dan kerapuhan kita. Tapi yang Paulus mau janjikan, kita bermegah karena ada jaminan dalam Kristus, di mana Dia sendiri yang memberikan dirinya bagi kita. Sangat berbeda dengan konteks saat itu. Paulus membandingkan dengan orang-orang Yahudi yang bermegah karena Taurat, sehingga mereka menjadi orang yang eksklusif. Mereka menjadikan diri menjadi pribadi yang fokus kepada diri mereka, bukan kepada Tuhan, sehingga mereka bermegah atas diri mereka sendiri. Bermegah karena karya keselamatan. Itu yang Paulus mau ajarkan kepada jemaat Tuhan dimanapun berada. Di mana itu yang memberikan semangat buat kita, memberikan pengharapan walaupun penderitaan datang silih berganti. Ingatlah, Kristus saja memberikan dirinya bagi kita, menebus kita. Apalagi di saat kita mengalami penderitaan. Bukan suatu hal yang mustahil bagi Tuhan Yesus untuk menolong kita, bagi Allah untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Karena Tuhan Yesus memberikan nyawanya lebih tinggi daripada apapun yang akan kita terima di dalam dunia ini. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, Minggu Advent mengingatkan lagi kepada kita tentang pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan menantikan kedatangan Kristus yang lahir di dunia sudah kita dapatkan, kita rayakan tiap tahun. Dan saat kini kita diajak untuk menantikan kedatangan Kristus kembali. Dan kiranya kita mau didapati di dalam Kristus, kita selalu bersuka cita, selalu bermegah di dalam segala situasi. Tidak pernah ada keluh kesah, tidak pernah ada rasa putus asa di dalam pergumulan hidup yang kita jalani. Mungkin pandemi hari ini belum berakhir. Masalah relasi kita dengan suami istri kita belum menunjukkan jalan keluar. Kita masih berupaya, mungkin harus mengalami jatuh bangun. Tapi dengan satu hal yang perlu kita pegang. Jalani, hadapi, lakukan upaya untuk mengatasi semua ini dan libatkan Tuhan. Jangan pernah mengatakan aku menyerah, aku putus asa dengan kehidupan ini. Nikmati, karena Tuhan Yesus memberikan jaminan buat kita. Biarlah pandemi mungkin akan berganti, silih berganti. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berganti. Kasih-Nya tetap buat kita. Saat kita menghadapi penolakan dari orang lain di sekitar kita, kita merasakan kekecewaan. Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Apapun kita saat ini, di dalam kondisi apapun kita saat ini. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, Kristus telah menjadi alasan buat kita untuk bermegah. Karena Kristus menjadi tempat yang paling penting, menjadi tempat yang benar dan tepat untuk kita menaruh pengharapan kita. Marilah kita bisa bermegah dalam pengharapan karena Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, saya mungkin tidak tahu secara pasti apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudari sekalian yang membuat kita merasakan beban dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk bersemangat kembali dan kita bisa bermegah bahkan di dalam kesengsaraan kita karena Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan buat kita. Mari saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu saat ini. Saya akan mendukung dalam doa dan kita semua bergandeng tangan untuk masuk di dalam doa dan bersama-sama menjumpai Tuhan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur atas jaminan dan kasih Tuhan yang selalu ada buat kami. Seberapapun kami saat ini sedang berjuang dengan mungkin ada kegagalan, bahkan kami harus jatuh bangun menangis. Mungkin kadang seringkali kami tergoda untuk mengatakan ingin menyerah dengan pergumulan hidup kami. Kami mohon Tuhan, tolonglah kami. Janganlah pernah lelah untuk hidup bersama-sama di dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa menaruh ini menjadi pengharapan buat kami untuk melanjutkan perjuangan kami di dunia ini. Tolonglah kami untuk bisa fokus kepada Kristus, untuk meneruskan setiap tantangan demi tantangan, menghadapinya, dan juga saat menantikan jalan keluar dari Tuhan, kami tidak duduk diam, tapi kami boleh ambil bagian kami yang terbaik dengan terus mengikuti kebenaran, menghidupi kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Hingga di saat kami berelasi dengan pasangan kami, dengan orang tua, dengan anak-anak, ataupun anggota keluarga yang lain, kami boleh menghidupi panggilan kami, identitas kami sebagai pengikut Kristus yang mau hidup di dalam kasih. Sehingga jalan keluar apapun yang akan kami jalani, kami boleh tekun menghadapinya. Kami boleh menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Hingga hari ini, di dalam pergumulan hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah ini menjadi sukacita buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tanpa terasa kita sudah di akhir persekutuan keluarga di awal Desember 2021. Perjumpaan kita mungkin akan kita akhiri untuk saat ini. Tetapi kita akan terus menjalin persekutuan kita sebagai bagian dari keluarga anak. Dan kita terus mau hidup di dalam pengharapan dan menaruh terus pengharapan kita di dalam Kristus. Mari kita akan tutup persekutuan keluarga hari ini dengan pujian dari KJ 247, Sungguh Kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.